Iya, memang harus diakui kepastian deklarasi PD Perjuangan terhadap Ganjar menjadi game changer politik ya, karena kalau kita lihat langsung, terutama Pak Prabowo yang merespon paling cepat ya, semenjak itu Pak Prabowo semakin lincah nih melakukan pergerakan karena kemudian memang pertanyaannya mengkerucut kepada Pak Jokowi ini lebih mengendorse siapa? Apakah Ganjar Pranowo karena simbol kehadiran beliau pada acara di Batu Tulis itu kan memiliki makna besar dan atau kemudian kepada Pak Prabowo. Nah, kalau kita lihat di sini memang pergerakannya kemudian memang menjadi lebih menarik dilihat di antara sesama pendukung koalisi Jokowi dengan kemungkinan adanya dua poros, pertanyaan poros merah dengan siapa saja dan poros Pak Prabowo dengan siapa saja, langsung juga masuk dalam pertanyaan apakah masih mungkin keduanya bergabung dan membentuk koalisi besar. Kenapa terjadi seperti itu ya simpel saja karena PDI Perjuangan adalah partai terbesar dan akhirnya memutuskan calon dengan elektabilitas tinggi. Akan berbeda situasinya kalau yang dicalonkan Mbak Puan. Pak Prabowo juga merasa punya modal yang sama. Partainya lumayan kuat, kira-kira istilah seperti itu. Pak Prabowo sendiri yang mengatakan dan beliau sekarang sedang merasa juga punya elektabilitas yang berimbang juga dengan Mas Ganjar. Jadi peluang menangnya juga ada begitu. Nah ini yang menyebabkan kemudian turunannya lagi adalah partai-partai di bawahnya yang ada dalam barisan koalisi pendukung Jokowi kan juga harus mengambil positioning. Ada yang kemudian mengambil positioning langsung mendeklarasikan capres seperti P3. Ada juga yang kemudian melakukan manuver berbelok-belok. Nah, bedanya seperti ini. Partai di luar Gerindra dan PDI Perjuangan yang memang tidak memaksakan ketumnya menjadi capres atau cawapres itu cenderung lebih mudah ikut dalam barisan koalisi, contohnya P3. Tapi partai yang cenderung masih ingin mendorong ketumnya menjadi capres atau cawapres, contoh Caimin dengan PKB-nya, Erlangga dengan Golkarnya, ini cenderung akan lebih berkelok-kelok gitu ya, mencari celah koalisi manakah yang lebih memungkinkan dirinya bisa diterima, minimal menjadi cawapres lah. Bahkan sampai muncul ide baru, mereka berdua bukan tidak mungkin membentuk koalisi sendiri karena PKB dan Golkar kan cukup ya memenuhi threshold. Itu sih, jadi dari apa yang menjadi output pasca deklarasi Ganjar di Batu Tulis harus diakui itu adalah sebuah game changer politik. Apa yang diklaim sebagai koalisi kemarin itu hanya sebatas kongko politik saja. Ya, KIB menurut saya kan secara de facto seperti sudah bubar dengan sendirinya ya. Lalu kemudian kemarin pertemuan Erlangga dengan Caimin berani menyebutkan dirinya sebagai koalisi inti, berarti KKIR juga sendirinya sudah bubar gitu. Jadi sekarang betul-betul bisa dikatakan dimulai dari nol kembali. Berbeda kalau misalnya ada partai yang sudah langsung menyerahkan dirinya dan tidak memberikan prasyarat kadernya menjadi cawapres seperti yang dilakukan oleh P3. Menurut saya itu lebih mungkin untuk bisa diklaim sebagai koalisi. Walaupun nanti janur kuningnya tetap loh masih mungkin berubah loh sampai masa pendaftaran di KPU. Tapi yang kita lihat tadi, saya menduga sekarang kita akan bisa melihat siapa yang akan lebih cepat masuk dalam barisan koalisi yang sungguhnya. Itu adalah partai-partai yang cenderung tidak memaksakan ketua umumnya menjadi capres atau cawapres. Misalnya PAN. Nah, tetapi tinggal kita terka apakah PAN ini akan mengumumkan dirinya masuknya di koalisi PDI Perjuangan atau misalnya koalisinya Pak Prabowo. Tapi partai-partai seperti itu menurut saya lebih cepat untuk bisa mengambil keputusan. Sementara seperti Caimin ataupun Erlangga, menurut saya itu punya potensi lebih akan ada di masa injury time. Baru mereka bisa memastikan ada di barisan koalisi mana. Koalisi besar ini menurut saya hanya mungkin dilakukan kalau di antara Gerindra dan PDI Perjuangan ada yang mau mengalah menjadi kadernya untuk menjadi RI nomor 2. Artinya kan di situ kita bisa lihat peluang koalisi besar ini hanya mungkin tercipta ketika capres-cawapresnya adalah Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Sulit untuk berharap di luar itu. Kalau kita masih mau mengartikan koalisi besar ini adalah keseluruhan dari partai pendukung Pak Jokowi minus Nasdem begitu ya. Kecuali ada yang mengartikan koalisi besar itu adalah koalisi pendukung Pak Jokowi misalnya minus PDI Perjuangan.
atau minus Gerindra, kita tidak tahu begitu ya. Disitulah baru kemungkinan munculnya peluang seperti Pak Erlangga untuk menjadi cawapres mungkin terjadi. Tetapi dalam konteks untuk peluang menang, sebetulnya tetap yang bisa membentuk poros koalisi besar ini secara realistis itu adalah Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan MSCTV. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share.